Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan Ustaz, tim, keluarga, seluruh kaum muslimin memberkahi, amin ya rabbal alamin. Begitu juga bertanya, Ustaz, merupakan konsep seorang muslim harus bermain di level yang berbeda ketika ditimpa ujian dan cobaan. Sangatlah sulit bagi saya, seorang ibu rumah tangga. Saya ibu rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan setiap pihak, yaitu suami, anak, dan mertua. Seringkali ketiganya membuat batin dan fisik saya terkuras. Di antaranya ada pihak yang harus dihormati, yang senantiasa memberikan tekanan pada diri saya untuk menjadi yang sempurna, walaupun saya sudah berusaha maksimal. Terkadang saya berusaha melupakannya, juga berusaha tampil dengan senyuman, namun lagi-lagi hati ikut perih ketika merasa terus ada tekanan tersebut. Berikan saya nasihat Ustaz agar saya senantiasa berada di level yang tinggi ketika Allah menguji saya lewat orang-orang terdekat saya. Jazakallahu khairan Ustaz wa iyyakum. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa tadi mana ya pertanyaannya? Memenuhi kebutuhan setiap pihak. Memenuhi kebutuhan setiap pihak, suami, anak, dan mertua. Yang pertama, kalau yang dimaksud kebutuhan adalah nafkah, kebutuhan materi primer, maka ini bukan kewajiban istri. Ini kewajiban suami dan ayah atau ayah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seseorang itu yang punya kelapangan harta memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan barang siapa yang rizkinya disempitkan, nggak punya uang, miskin atau apa, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai rizki yang Allah kasih kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Allah nggak membebankan. Kalau misalnya Allah kasih rezeki kepada kita 1 bulan cuman 3 juta gitu ya, ya udah segitu aja. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi bebannya itu ya sesuai 3 juta, nggak akan lebih. Dan kebutuhan kita di bulan itu insya Allah cukup dengan 3 juta itu. Bismillah. Asal kita jujur ya, tawakal. Karena Allah nggak akan membebankan di atas itu. Dan Allah akan kasih kemudahan. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Itu ayatnya. Jadi bukan dialihkan ke istri. Nggak boleh dialihkan ke istri. Apalagi kita bahas bab zolim. Ini kan zolim, hadirin. Istri yang harus tanggung. Kalau ini kebutuhan materi ya, atau nafkah, nggak boleh. Hadirin, wong ngezolimin orang di luar sana aja nggak boleh, apalagi ngezolimin orang terdekat. Istri itu walaupun dianggap lemah bagi banyak orang, tapi itu salah satu tolak ukur kebaikan kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istri, sama keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri. Jadi justru ujiannya di situ. Maka sampaikan dengan baik. Dan buat kita nih, kepala rumah tangga, suami, dan
ayah, itu nggak bisa. Dan begitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka secara sunnatullah itu marwahnya langsung turun. Itu sisi kepemimpinannya langsung turun. Dan kalau ke sisi kepemimpinan turun itu bahaya dalam rumah tangga. Nanti istri nggak respect sama suaminya, istri jadi mulai ini terus, memang berat. Karena kepemimpinan itu dikaitkan dengan dua sisi oleh Allah, dua faktor. Yang pertama, sifat-sifat kepemimpinan yang ada dalam diri suami lebih daripada diri wanita. Yang kedua, nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Coba kita buka An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Suami itu pemimpin bagi istri. Seringkali kita nih para suami mutus sampai di sini. Padahal ayatnya ada kelanjutan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa suami jadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena sifat-sifat dan karunia kepemimpinan yang Allah lebihkan bagi laki-laki dibanding wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Nafkah yang suami kasih ke wanita, istri. Kebutuhan istri ditanggung sama suami, itu yang membuat kepemimpinan kuat. Kalau itu enggak, lemah kepemimpinan. Begitu kepemimpinan lemah, berantakan semuanya. Kepemimpinan lemah di sebuah keluarga, rumah tangga, aduh berat. Dan istri juga nggak bisa disalahkan karena haknya nggak dikasih. Apalagi kalau istri yang disuruh nanggung, lebih double lagi. Istri nggak dikasih aja, itu kepemimpinan goyah. Marwah langsung turun, respect langsung turun. Apalagi kalau istri yang disuruh nanggung nafkah, ya tambah kebalik. Ini yang dilupakan. Nikah itu kan masuk bab apa jamaah dalam ilmu fikih? Bab uqud kan, bab akad. Di semua bab akad, sekali lagi, begitu pihak yang harusnya menanggung beban itu tidak, maka akan lemah. Ketika perusahaan nggak membayar gaji karyawan, kira-kira karyawan mau tunduk apa enggak? Enggak itu. Apalagi kalau karyawannya suruh bayarin, bayarin, bingung kan karyawannya, ini siapa sih ini? Nggak dikasih aja hak karyawan, oh goncang itu perusahaan. Kita belum dibayar nih. Kan bab akadnya kita dikasih salary, dikasih gaji. Ini mana? Makanya ini harus diluruskan. Walaupun memang ada dalam 1-2 kasus istri itu benar-benar legowo, walaupun harus jadi tulang punggung. Tapi berapa kasus seperti itu? Dan itu pun juga nggak benar juga. Bukan berarti benar, bukan berarti stabil juga, bukan berarti bahtera itu bisa, enggak, tetap aja lemah. Karena kepemimpinan akan sangat lemah. Dan begitu kepemimpinan lemah, lalu badai datang, dikhawatirkan bahtera itu akan karam. Jadi bagi istri harus sabar. Kalau ini berkaitan dengan nafkah, dan sampaikan ke suami baik-baik, lembut, atau cari siapa sosok yang dihormati suami untuk bicara masalah ini, karena sangat rentan. Rumah tangga seperti sangat rentan. Dan itu tadi, sifat kepemimpinan itu karena 2 faktor.
Jadi suami itu jadi pemimpin karena dua faktor. Yang pertama, jiwa kepemimpinan, sifatnya pemimpin, bertanggung jawab, memberikan teladan, terus mengayomi, menyayangi, dan seterusnya. Dan yang kedua, nafkah. Begitu satu ini hilang, apalagi dua-dua hilang, kepemimpinan rapuh dan sangat lemah. Dan itu bahaya. Kalau sebaliknya, atau dia poin, kalau ini maksud kebutuhan bukan berkaitan dengan nafkah, tapi hak suami, anak, dan mertua, maka semua demikian. Semua demikian. Jadi kalau ini maksud kebutuhan di sini adalah memenuhi hak suami, anak, dan mertua, semua istri mengalami hal demikian. Dan kalau itu nggak ideal, mana yang ideal di dunia ini? Maka kita harus bersabar, pelan-pelan kita benahi selama belum sampai di titik diarahkan cerai untuk oleh para ulama gitu loh. Jadi kalau misalnya ada miss itu, ya sabar, terus penuhi hak suami, anak, dan mertua semaksimal mungkin, dan minta pertolongan sama Allah, minta kekuatan sama Allah, dan minta pahala sama Allah. Jangan ngarep dari manusia. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, beliau dari Bogor. Saya merasa putus asa Ustadz karena merasa hati yang telah keras membatu tidak bisa lagi kembali kepada Allah. Iman saya telah tercabut disebabkan dosa besar saya. Saya telah mencela Allah di hati saya. Saya juga tidak tahu apakah celaan itu sengaja atau tidak. Tapi semenjak dari situ hati saya sangat sempit sekali. Saya merasa Allah mencabut iman saya dari hati saya. Dan saya rasakan hati saya keras sekali. Salat pun rasanya sudah tidak bermakna karena hati saya sudah rusak. Iman saya redup. Apakah saya sudah tidak bisa diampuni? Ustadz, iya. Hadirin yang Allah muliakan. Alhamdulillah afana mimma btalaha bi wa faddalana ala katsirin man khala tafdila. Yang pertama, jangan lupa doakan ulama kita, doakan Imam Nawawi dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bertanya, adabnya tuh doakan ulama-ulama kita, doakan guru-guru kita, itu biar berkah gitu loh. Itu poin. Tapi memang beliau, kita lagi galau ini, kita kasih udzur. Jadi gini hadirin yang memuliakan, ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang aneh. Ini terbaca hadirin, ini terbaca. Setiap orang yang ada sisi su'udzon dengan Allah, nggak mungkin hidupnya nyaman, nggak mungkin hidupnya nyaman. Kalau orang sudah mencela Allah, itu kan berarti ada unsur su'udzon apa enggak? Ada unsur su'udzon. Mau Allah dicela, kalau dia nggak, kalau dia nggak su'udzon, nggak mungkin Allah, atau nggak mungkin Allah dicela. Jadi ini ada unsur su'udzon, ada unsur su'udzon. Nah, kalau ada unsur su'udzon, itu udah clear hadirin. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Fatah ayat 6, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Apa berikutnya? Adh-dhannina billahi dhanna saw. Allah mengazab orang munafik laki-laki maupun wanita, orang musyrik laki-laki atau wanita, yang apa?
Adh-dhannina billahi dhanna saw. Mereka buruk sangka sama Allah. Allah katakan Allah azab mereka. Alaihim dairatus saw. Keburukan itu akan kembali kepada mereka dan akan dairah, akan muter-muter aja sama mereka. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka sama mereka dan Allah laknat mereka dan Allah siapkan jahannam wa sa'at masira. Dan itu tempat berakhir yang paling buruk. Jadi ini bukan apa namanya? Bukan hal yang aneh, hadirin. Bukan hal yang aneh. Kok bisa sih? Bukan. Ya emang begitu. Begitu kita suudzon, kena begitu kita. Ini sesimpel ketika kita ngelihat orang itu makan 9 cabai rawit yang tua-tua, yang pedas kan yang tua-tua ya. Yang pedas tuh yang muda atau yang tua sih? Loh, terus sebagai anak muda jangan baper, ini cabe, ini bukan orang, kan yang tua ya cabe itu ya. 8 cabai rawit terus dia kepedesan, wah ini parah banget nih, gini azab nih di dunia. Loh, ini bukan hal yang aneh, mas. Ya Anda makan cabai rawit 8 ya pedes wajar, bukan ini misteri yang harus dipecahkan. Ini misteri tahun 2022 harus kita pecahkan. Nggak ada misteri-misterinya. Begitu kita buruk sangka itu yang kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan kartu mati. Apalagi yang bertanya ini berarti ikut kajian. Dan bertanya berarti alhamdulillah iman tuh masih berfungsi. Kalau nggak berfungsi lagi, kalau hati mati, nggak akan ikut kajian, nggak akan nanya. Itu udah sesimpel itu aja. Jadi nggak ada alasan untuk putus asa. Justru kita harus perbaiki dan taubat. Tinggal taubat, hadirin. Nah, disitulah jebakan syaitan bermain. Jadi yang jadi masalah gini loh, hadirin. Kita seringkali kita tuh berpikir bahwa syaitan itu menggoda kita untuk melakukan maksiat, dosa, dan diantara dosa itu buruk sangka sama Allah. Itu dosa besar jelas. Lalu berhenti sampai di situ. Dan banyak di antara kita nggak sadar bahwa sebenarnya syaitan nggak berhenti sampai di situ. Dia punya misi berikutnya, kata para ulama. Yaitu apa? Buat kita putus asa terhadap dosa itu. Karena putus asa karena dosa seringkali lebih parah daripada dosa itu sendiri. Orang tuh kalau udah putus asa berantakan, hadirin. Itu masalahnya. Dan itu seringkali itu operasi yang sangat samar. Dan kita enggak gitu. Makanya seringkali kalau orang, misalnya ada orang berzina atau orang bermaksiat segala macam, kita sering tuh dengar dengan menyesal dia bilang, saya terbawa syaitan, Ustadz, saya terjebak oleh syaitan, saya ngikutin syaitan. Tapi jarang orang bilang, aduh udah habis, saya putus asa, udah nggak ada kebaikan di saya. Dan dia nggak bilang ini godaan syaitan. Dia bebankan ke dirinya semua, sehingga dia merasa putus asa, nanti dia bunuh diri nanti ke sana, atau dia nanti tambah hancur. Padahal ini syaitan juga. Dan solusinya sama, sebagai ini tobat, ini juga tobat. Dan begitu tobat selesai bismillah. Jadi syaitan setelah membuat kita tergelincir, lalu syaitan nyerang lagi. Kamu gagal, kamu hancur, kamu nggak punya harapan, kamu terpuruk, kamu kena di situ berantakan.
Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa menjanjikan kefakiran, lalu dia akan perintahkan kita mengerjakan fahisyah, kekejian. Jadi dijanjikan kefakiran dulu. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Jadi jangan putus asa. Betul kok yang ketika mencela itu kesalahan fatal, tapi jangan putus asa. Taubat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat. Az-Zumar ayat 53. Saya rasa cukup sampai di sini. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.